Ada yang baru dari jersey Persebaya musim depan. Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, berujar bahwa logo Citycon akan berubah di jersey bajul ijo, sebutan Persebaya, musim 2024-2025. Di musim mendatang, bonek akan melihat perubahan signifikan pada logo Citycon yang kini akan lebih menonjol dan ditempatkan di posisi baru. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, dalam sesi jumpa pers sponsor announcement di kantor pemasaran Persebaya, Sutos. Logo Citycon akan berubah tempat dan dibuat lebih menonjol. Tunggu nanti tanggal 4, kebetulan warna dasarnya sama hijau, hitam, dan kuning, ujar Azrul Ananda dengan antusias. Dalam konferensi pers itu Persebaya dan Citycon akan menjalin kerjasama sampai 3 tahun ke depan, yakni sampai 2027. Perubahan tata letak sponsor di jersey itu bukan hanya sekadar estetika, tapi juga mencerminkan hubungan yang semakin erat antara Persebaya dan Citycon. Azrul Ananda juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam desain jersey. Menurutnya, meskipun sponsor adalah bagian penting dari dukungan finansial klub, terlalu banyak logo sponsor bisa mengganggu estetika jersey. Saya nggak suka jersey sepak bola yang ramai sponsor, kayak balapan. Jadi yang utama jumlahnya harus pas dan tetap terlihat elegan, sambung Azrul Ananda. Pendekatan itu menunjukkan komitmen Persebaya untuk menjaga citra dan identitas klub tetap elegan dan profesional. Sebagai salah satu klub sepak bola dengan basis pendukung terbesar di Indonesia, Persebaya memahami pentingnya estetika dalam membangun identitas klub. Penggemar ingin melihat jersey yang tidak hanya mewakili klub, tetapi juga menunjukkan kebanggaan dan semangat yang mereka miliki. Kerjasama dengan Citycon juga menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara klub dan sponsornya. Sejak bergabung menjadi sponsor Persebaya di musim 2023-2024, Citycon telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang luar biasa. Mereka tidak hanya mendukung secara finansial, tetapi juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan klub. Beberapa kegiatan sosial pernah dilakukan Citycon dan Persebaya, seperti membangun musola di SMKN 13 Surabaya dan terbaru Citycon dan Persebaya membuat lomba mural untuk menyambut hari jadi Persebaya yang ke-97 tahun. Langkah untuk memindahkan dan menonjolkan logo Citycon pada jersey baru adalah salah satu bentuk apresiasi dan pengakuan atas kontribusi besar mereka. Selain itu, perubahan ini juga diharapkan dapat membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi Persebaya di musim yang akan datang. Jersey baru itu rencananya akan diperkenalkan pada tanggal 4 Agustus 2024, tepatnya saat Persebaya melakukan tim launching game melawan Persik Kediri. Tentunya, bonek sudah tidak sabar untuk melihat tampilan baru jersey Persebaya di Liga 1 2024-2025 dengan desain yang lebih elegan dan jumlah sponsor yang pas. Persebaya berharap dapat terus meraih prestasi gemilang dan mengukir sejarah baru. Azrul Ananda dan seluruh jajaran manajemen Persebaya berkomitmen untuk terus membawa klub ini ke level yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan dukungan penuh dari Citycon, Persebaya siap menghadapi tantangan musim mendatang dengan semangat baru dan optimisme tinggi. Kemudian, Citycon juga menyatakan peluang membangun stadion. Cipto Prabowo Atmojo mengungkapkan sembari tersenyum tentang rumor pembangunan stadion itu. Insya Allah membangun stadion. Didoakan saja, kata Cipto sambil melempar senyum. Dengan berbagai rencana dan komitmen yang kuat, Citycon dan Persebaya menunjukkan bahwa kerja sama mereka lebih dari sekadar hubungan bisnis. Keduanya bersama-sama berupaya memberikan dampak positif bagi Persebaya dan masyarakat Surabaya, terutama untuk membawa Persebaya kembali berprestasi.
Kiper andalan Persebaya Surabaya, Hernando Ari ungkap persiapannya menatap kompetisi Liga 1 2024-2025, kualitas tim Bajul Ijo musim ini bikin lebih percaya diri. Seperti diketahui, kompetisi Liga 1 2024-2025 akan bergulir pada 9 Agustus 2024 mendatang. Hernando Ari yang merupakan kiper andalan Persebaya Surabaya dalam 3 musim terakhir mengungkapkan bahwa ia telah melakukan persiapan menyongsong musim baru. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu bahkan mengaku antusias. Saya sendiri lebih excited karena sekarang persaingan tambah ketat. Kami mendapatkan pemain-pemain yang bagus, juga mereka mendapat prestasi pribadi, seperti di striker, Flavio juga Rivera, kata Hernando pada media termasuk Surya, Co. ID di Sutos, Selasa, 30 Juli 2024. Jadi saya percaya dengan tim ini dan kami pasti mempersiapkan yang terbaik di Liga, tambahnya. Flavio Silva, striker asing baru Persebaya menjadi top skor kedua musim lalu bersama Persik Kediri. Sementara Francisco Rivera dinobatkan sebagai pemain terbaik musim lalu bersama Madura United. Namun, penambahan kuota pemain asing di Liga 1 musim ini menjadi 8 dari musim lalu hanya 6, diyakini Hernando menjadikan persaingan semakin ketat. Semua di Liga pasti ingin juara, kita pun juga ingin target juara. Saya lebih fokus pada tim saya, juga taktikal dan teknik-teknik saya di latihan, karena yang terpenting adalah itu, katanya. Jadi saya lebih fokus pada tim sendiri, saya gak perlu mikirin tim lain, kalaupun kita ketemu kita fit aja. Kalau kita saling percaya satu sama yang lain, kita pasti menang, pungkas Hernando penuh percaya diri. Pemain muda Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah, baru saja mencatat sejarah baru dengan meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 yang diadakan di Surabaya. Dalam pertandingan final yang digelar di Gelora Bung Tomo pada Senin 29 Juli malam, Timnas Indonesia U19 berhasil menaklukkan Thailand dengan skor 1-0 lewat gol Jens Raven. Prestasi ini menempatkan Tony sejajar dengan dua pemain legendaris Persebaya, Evan Dimas dan Rahmat Irianto, yang sebelumnya juga meraih gelar di kancah internasional sebagai pemain Persebaya. Evan Dimas, yang baru saja bergabung dengan Persik Kediri, pernah menjuarai Piala AFF U19 pada 2013. Sementara itu, Rahmat Irianto yang baru saja juara Liga 1 bersama Persib Bandung, juga meraih gelar juara di Piala AFF U22 pada 2019 di Kamboja saat masih berseragam Green Force. Kesuksesan Tony menunjukkan bahwa tradisi pemain Persebaya yang berprestasi di Timnas terus berlanjut. Wonderkid Green Force yang kini berusia 19 tahun itu selalu bermain all-out sepanjang turnamen Piala AFF U19 2024, meskipun kerap turun dari bangku cadangan. Dia juga turut andil dalam kemenangan 1-0 atas Thailand di final dan menegaskan kualitasnya sebagai pemain muda berbakat.
Bermain di Gelora Bung Tomo, Stadion Kebanggaan Kota Surabaya, menambah kebanggaan Tony saat meraih gelar juara. Prestasi Tony mengingatkan kita pada Evan Dimas, yang juga meraih gelar juara Piala AFF U19 pada 2013 di Sidoarjo. Evan saat itu masih terdaftar sebagai pemain Persebaya Surabaya, menjadi kapten tim dan memainkan peran penting dalam keberhasilan Indonesia. Menurut catatan Transfermarkt, Evan Dimas baru bergabung dengan Persebaya versi divisi utama pada 11 November 2014. Sebelum itu, dia tercatat sebagai pemain Persebaya Youth dari 2010 hingga 2013. Baru setelah masa mati surinya Persebaya, Evan pindah ke Bayangkara FC, saat itu Persebaya Du, dan melanjutkan karirnya yang gemilang. Selain Evan, Rahmat Irianto juga mencatat prestasi gemilang sebagai pemain Persebaya. Dia menjadi bagian dari timnas Indonesia yang menjuarai Piala AFF U22 di Kamboja pada 2019. Rian yang juga putra dari legenda Persebaya, Bejo Sugiantoro, menunjukkan bahwa darah juara memang mengalir dalam keluarganya. Keberhasilan Tony Firmansyah, Evan Dimas, dan Rahmat Irianto menunjukkan bahwa Persebaya adalah klub yang mampu mencetak pemain-pemain berkualitas. Tradisi juara ini tidak hanya membanggakan bagi klub, tetapi juga menginspirasi pemain-pemain muda lainnya untuk terus berprestasi. Akademi Persebaya memainkan peran penting dalam pengembangan bakat pemain-pemain muda. Dengan program pelatihan yang terstruktur dan dukungan penuh dari manajemen, akademi ini berhasil mencetak pemain-pemain yang mampu bersaing di level nasional dan internasional. Gelar juara yang diraih oleh Tony Firmansyah di Piala AFF U19 2024 adalah pencapaian luar biasa yang mengingatkan pada kesuksesan Evan Dimas dan Rahmat Irianto. Sebagai pemain Persebaya, Tony melanjutkan tradisi juara yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Dukungan akademi dan supporter Persebaya, serta kerja keras dan dedikasi pemain, menjadi kunci keberhasilan ini. Semoga prestasi ini menjadi awal dari lebih banyak gelar yang diraih oleh para pemain muda Indonesia di kancah internasional.